Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menasbihkan makna baru atas pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat atau pandangan berbeda atau dissenting opinion, sehingga sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 2003, 51 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi 55 2003 selanjutnya ditulis putusan Mahkamah Konstitusi 29 51 55 tahun 2023, saya menolak permohonan akuo dan seharusnya Mahkamah pun menolak permohonan akuo. Menimbang bahwa terhadap norma yang termaktub dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 akuo menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun, dimaknai menjadi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Berkenaan dengan pemaknaan baru tersebut, terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat? Sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan dalam putusan akuo. Bahwa secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, di mana 3 perkara di atas, perkara 29, 51, 55, adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu didengar pula keterangan pihak terkait, ahli pemohon dan juga ahli pihak terkait. Ketika rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk memutus perkara nomor 295155 tahun 2023 pada tanggal 19 September 2023, RPH dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Hakim Konstitusi Soehartoyo, Hakim Konstitusi Wahidudin Adams, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevoe,
dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Tercatat, RPH tanggal 19 September 2023 tersebut tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hasilnya, 6 Hakim Konstitusi sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29, 51 dan 55 tahun 2023 sepakat menolak dan tetap memosisikan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang. Sementara itu, 2 hakim konstitusi lainnya memilih sikap berbeda atau dissenting opinion. Bahwa dalam RPH berikutnya masih berkenaan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua inkasu perkara 90 dan perkara 91 selanjutnya disebut 90 dan 91 2023, RPH dihadiri oleh 9 hakim konstitusi. Beberapa hakim konstitusi yang dalam perkara nomor 29 5155 PUU 2023 telah memosisikan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, tiba-tiba menunjukkan ketertarikan dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam perkara nomor 90. Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara nomor 90 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 tahun 2023. Tanda-tanda mulai bergeser dan berubahnya pandangan serta pendapat beberapa hakim dari putusan Mahkamah Konstitusi 295155 PU 2023 tersebut mulai memicu pembahasan yang jauh lebih detail dan ulet. Karena itu, pembahasan terpaksa ditunda dan diulang beberapa kali. Terlebih lagi, dalam pembahasan ditemukan soal-soal yang berkaitan dengan formalitas permohonan yang memerlukan kejelasan dan kepastian. Tidak hanya itu, para pemohon perkara 90 dan 91 sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya membatalkan kembali penarikan tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, tidak ada pilihan lain selain Mahkamah harus mengagendakan sidang panel untuk mengonfirmasi surat penarikan dan surat pembatalan penarikan kepada para pemohon. Bahwa terlepas dari misteri yang menyelimuti penarikan dan pembatalan penarikan tersebut yang hanya berselang 1 hari, sebagian hakim konstitusi yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi 295155 tahun 2023 berada pada posisi pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, kemudian pindah haluan dan mengambil posisi akhir dengan mengabulkan sebagian perkara nomor 90 tahun 2023. Sepanjang yang bisa ditangkap dan disimpulkan selama pembahasan perkara 90 2023 tersebut, ada 5 hakim konstitusi yang mengabulkan sebagian. 3 hakim konstitusi memaknai pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 berusia paling rendah 40 tahun, memadankan atau membuat alternatif dengan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu, 2 hakim konstitusi yang berada dalam rumpun mengabulkan sebagian tersebut memaknai norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 berusia paling rendah 40 tahun, memadankan atau membuat alternatif dengan pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur. Sekalipun memadankan dengan jabatan gubernur, keduanya menyerahkan kriteria gubernur yang dapat dipadankan dengan usia paling rendah 40 tahun tersebut kepada pembentuk undang-undang. Bahwa berkenaan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada subparagraf 6, 26.3 dan subparagraf 626.4 di atas, pertanyaan ringan dan sekaligus menggelitik yang mungkin dapat dimunculkan. Bila mana RPH untuk memutus perkara 295155 tahun 2003 dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, apakah norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 masih tetap didukung mayoritas hakim
sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155/2023. Sebaliknya, jika RPH memutus perkara nomor 90 tahun 2023 tetap sama dengan komposisi hakim dalam putusan nomor 295155/2023, yaitu tetap 8 hakim tanpa dihadiri Hakim Anwar Usman, apakah putusan Mahkamah untuk perkara 90 akan tetap sama atau sejalan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 tahun 2023. Dalam hal ini, secara faktual, perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 295155 menjadi 9 orang dalam perkara 9091 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel sebagian, sehingga menjadi mengabulkan sebagian. Bahwa berkenaan dengan fakta lain, khusus yang berkelindan dengan uraian dalam subparagraf 6.26.4 di atas, saya akan membandingkan amar putusan aku dengan petitum yang dimohonkan dalam perkara 90 tahun 2023. Sebagaimana termaktub dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun, dimaknai menjadi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu petitum pemohon aku hanya memohon menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1144 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan titik-titik atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Secara tekstual, yang dimohonkan bersyarat adalah berusia paling rendah 40 tahun untuk dibuat alternatif atau dipadankan dengan atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Lalu mengapa amarnya bergeser menjadi atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah? Dalam hal ini adalah benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Tetapi perlu diberi catatan tebal bahwa tidak semua yang dipilih melalui pemilihan umum adalah kepala daerah baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Berkenaan dengan hal tersebut, pertanyaan mendasar yang tidak harus dimunculkan. Bisakah lompatan nalar tersebut dibenarkan dengan bersandar pada hukum acara yang secara prinsip hakim harus terikat dan mengikatkan dirinya dengan hukum acara? Sependek yang bisa dipahami, hakim dapat sedikit bergeser dari petitum untuk mengakomodasi pemohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Sepemahaman saya, celah untuk sedikit bergeser hanya dapat dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama perkara 90/2023, alasan pemohon atau petitum jelas-jelas bertumpu pada pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan secara kasat mata, permohonan nomor 90 tahun 2023 menggunakan pengalaman sekaligus keberhasilan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya permohonan nomor 90 tahun 2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonan pada pejabat yang dipilih atau elected official. Dengan adanya lompatan kesimpulan seperti yang termaktub dalam amar putusan aku tidak salah dan tidak terlalu berlebihan, muncul pertanyaan lanjutan, haruskah mahkamah bergerak sejauh itu? Bahwa selanjutnya fakta lain yang tidak kalah mendasarnya berkenaan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 aku. Pertanyaan lain,
Apakah amar yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat diterima sebagai amar yang utuh dan konklusif? Pertanyaan ini muncul karena dari 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian, ternyata terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 3 hakim konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun dengan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu 2 hakim konstitusi yang lain memaknai petitum pemohon hanya sebatas pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur. Tidak berhenti sampai di situ, 2 hakim konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip open legal policy dalam menentukan kriteria gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut. Sederhananya, model petitum berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah didukung oleh 3 hakim konstitusi. Sementara pilihan untuk jabatan gubernur dengan varian-varian yang juga dapat berbeda didukung oleh 2 hakim konstitusi. Meskipun model petitum berusia paling rendah 40 tahun dan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, didukung oleh lebih banyak jumlah hakim konstitusi yang tergabung dalam kelompok mengabulkan sebagian, pilihan petitum demikian masih dapat dipersoalkan dan potensial memiliki kelemahan yang mendasar. Karena 5 hakim konstitusi tersebut bertemu pada posisi mengabulkan sebagian, maka harus dirumuskan secara jelas dan terang terlebih dahulu dalam hal apa saja masing-masing mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Dengan menggunakan pola penentuan arsiran di dalam berbagai pilihan yang saling bersentuhan, diagram Venn, terbuka kemungkinan hasil akhir dari penentuan amar yang berbeda. Misalnya, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C memasukkan semua posisi elected official termasuk pemilihan kepala daerah. Sedangkan Hakim D membatasi elected official hanya gubernur saja. Sementara Hakim E memasukkan elected official dengan memberikan penekanan pada gubernur namun tetap membuka bagi jabatan kepala daerah. Berdasarkan uraian tersebut, titik temu atau arsiran kelima hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian dapat digambarkan dengan diagram Venn di bawah ini. Bisa dilihat diagram Venn 1 dan diagram Venn 2. Berdasarkan diagram di atas, sebagaimana digambarkan dalam diagram 1, 3 hakim konstitusi, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C, menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official, termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimum 40 tahun. Artinya, ketiga hakim tersebut memasukkan semua jabatan yaitu presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota sebagai padanan alternatif usia 40 tahun. Selanjutnya Hakim D memilih jabatan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil kota sebagai padanan alternatif usia 40 tahun. Sementara Hakim E memilih lebih terbatas lagi, hanya memilih jabatan gubernur sebagai padanan atau alternatif batas usia minimal 40 tahun. Dengan demikian, hakim yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, titik temunya atau arsirannya dalam mengabulkan sebagian di antara mereka berlima hanya ada pada jabatan gubernur, seperti yang diarsir di titik tengah itu. Selanjutnya pada diagram 2, 3 hakim konstitusi, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C, sama dengan diagram 1, menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official, termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimum 40 tahun. Artinya ketiga hakim tersebut memasukkan semua jabatan yaitu presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagai padanan alternatif usia minimal 40 tahun. Sementara Hakim D dan Hakim E memilih jabatan yang sangat terbatas,
yaitu hanya jabatan gubernur saja. Sama halnya seperti diagram 1, hakim yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, titik temu atau arsiran dalam mengabulkan sebagian di antara mereka berlima juga hanya berada pada jabatan gubernur. Merujuk penjelasan di atas, pilihan jabatan publik berupa elected official termasuk pemilihan kepala daerah, kelimanya berada pada titik singgung atau titik arsir jabatan gubernur. Oleh karena itu, seharusnya amar putusan 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian adalah jabatan gubernur. Dengan pilihan amar memaknai pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 menjadi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden lelaki berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala seharusnya bertolak atau tidak tertolak atau tidak terterima oleh makna mengabulkan sebagian dari hakim D dan hakim E. Artinya dengan menggunakan model arsiran Venn di atas, amar putusan aku menyatakan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah sesungguhnya hanya didukung oleh 3 hakim konstitusi saja. Oleh karenanya, amar putusan aku seharusnya hanya menyangkau jabatan gubernur saja sebagaimana menjadi titik temu di antara kelima hakim konstitusi tersebut. Berkenaan dengan pilihan amar tersebut perlu saya tambahkan ketika pembahasan di RPH, titik temu atau arsiran termasuk masalah yang menyita waktu dan perdebatan. Karena perdebatan yang belum begitu terang terkait masalah amar tersebut, ada di antara hakim konstitusi mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak perlu buru-buru serta perlu dimatangkan kembali hingga Mahkamah in casu 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian benar-benar yakin dengan pilihan amar putusannya. Sekalipun RPH ditunda dan berlangsung lebih lama bagi hakim yang mengusulkan ditunda, hal tersebut tidak akan menunda dan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan in casu tahap pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, seperti tengah berpacu dengan tahap pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus menorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara aku. Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan yang telah diuraikan di atas secara substansial, saya merasa perlu menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan substansi undang-undang yang dibentuk karena mendapat perintah langsung dari Undang-Undang Dasar 1945, dalam pertimbangan dan menilai materi undang-undang yang dibentuk terhadap konstitusi, seorang hakim konstitusi harus merujuk terlebih dahulu kepada teks konstitusi. Jikalau teks memiliki keterbatasan dalam menjelaskan substansi dimaksud, hakim konstitusi kemudian harus merujuk pada risalah perdebatan di sekitar perumusan substansi konstitusi dimaksud. Sejauh ini, cara demikian telah menjadi metode penafsiran konstitusi yang lazim dilakukan oleh hakim konstitusi, tanpa perlu merujuk terlalu jauh ke belakang. Misalnya ketika Mahkamah memutus perkara ihwal desain pemilihan umum serentak, vide putusan Mahkamah Konstitusi 55/2019, dan sistem pemilihan umum, vide putusan Mahkamah Konstitusi 114/2022, risalah pembahasan yang memuat original intent menjadi rujukan penting. Karena itu pula putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 memakai risalah pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai rujukan penting. Karena itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/2023 memuat kesimpulan dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalam putusan Mahkamah Konstitusi 55 tahun 2023, Mahkamah berpendirian dianggap dibacakan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, persoalan usia dan upaya menyepadankan atau mempersamakan dengan jabatan lain atau proses lain sesungguhnya telah terkunci. Pertimbangan hukum tersebut merupakan pembuktian bagaimana Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya yang berkenaan dengan usia yang telah menjadi jurisprudensi sejak generasi pertama lembaga ini berdiri.
Bahwa posisi Mahkamah berkenan dengan angka inkasu persyaratan usia sejak dari generasi pertama 2003 sampai 2008, itu kurang 01 tolong ditambah. Iwal persyaratan usia telah diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang legal policy atau open legal policy. Sikap demikian dapat dilacak antara lain dari putusan Mahkamah Konstitusi 15/2007, putusan Mahkamah Konstitusi 3739/2010, putusan Mahkamah Konstitusi 49/2011, dan putusan Mahkamah Konstitusi 56/2012. Bahkan apabila dibaca kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155/2023, putusan-putusan terdahulu yang berkenaan dengan usia tetap menjadi rujukan utama yang digunakan untuk menolak permohonan 295155/2023. Artinya, kebijakan hukum terbuka merupakan warisan yang telah diikuti dari generasi ke generasi di Mahkamah Konstitusi dan telah ditempatkan sebagai jurisprudensi. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka tidak bisa secara serampangan dikesampingkan karena telah menjadi jurisprudensi dan sekaligus doktrin ilmu hukum yang digunakan dalam memutus perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, secara doktrinal, permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum pejabat negara, termasuk syarat usia minimum sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diajukan dalam permohonan aku, dapat dikatakan menjadi bahagian dalam doktrin political question, yaitu permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan keputusan yang diambil oleh cabang-cabang politik pemerintahan lain, inkasu presiden dan DPR selaku pembentuk undang-undang, bukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Bisa dibaca dalam buku Louis Henkin, Is there a Political Question Doctrine, 1976, halaman 597. Doktrin political question yang dikenal dalam praktek lembaga peradilan ini merupakan konsep yang mengacu pada prinsip bahwa beberapa permasalahan atau pertanyaan yang melibatkan keputusan politik atau kebijakan pemerintah seharusnya tidak menjadi domain lembaga peradilan untuk memutusnya. Sebaliknya, permasalahan atau pertanyaan tersebut seyogianya ditangani oleh cabang kekuasaan yang berwenang seperti eksekutif atau legislatif. Bahkan menurut John Seri dalam bukunya Too Young to Run, A Proposal for an Age Amendment to the US Constitution tahun 2011, permasalahan untuk menurunkan persyaratan usia minimum bagi jabatan politik tidak bisa ditentukan melalui mekanisme pengujian undang-undang, melainkan harus melalui perubahan konstitusi. Sebagai contoh perbandingan lainnya, Mahkamah Konstitusi Albania dalam keputusan ALB 205-1-003 tanggal 19 Januari 2005 menolak permohonan yang berkenaan batas usia karena dinilai bukan merupakan isu konstitusional, tapi lebih pada isu politik. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Albania tersebut antara lain karena umur yang diuji konstitusionalitasnya tidak diatur dalam konstitusi. Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah seringkali memberikan pertimbangan open legal policy terhadap permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusi, sehingga sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan dan bukan diputuskan sendiri oleh Mahkamah. Oleh karenanya, Mahkamah sudah seharusnya berpegang teguh pada pendekatan ini dan tidak seakan-akan milih mana yang dapat dijadikan open legal policy dan memutusnya tanpa argumentasi dan legal reasoning yang jelas serta berubah-ubah. Jika hal demikian terjadi, maka penentuan open legal policy oleh Mahkamah seperti menjadi cherry picking jurisprudence, sebagaimana terlihat dari ketidakkonsistenan pendapat sebagian hakim yang berubah ketika dalam menjawab pokok permasalahan dalam beberapa permohonan yang serupa seperti diuraikan di atas. Dalam permohonan aku, Mahkamah juga sudah seharusnya menerapkan judicial restraint dengan menahan diri untuk tidak masuk dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan penghormatan kepada pembentuk undang-undang
dalam konteks pemisahan kekuasaan negara, separation of powers. Lebih lanjut, pembentuk undang-undang secara eksplisit menyampaikan dan memiliki keinginan yang serupa dengan para pemohon, sehingga perubahan atau penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme legislative review dengan cara merevisi undang-undang yang dimohonkan oleh para pemohon, bukan justru melempar bola panas ini ke mahkamah. Sayang, hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas sifat open legal policy-nya ini justru diambil alih dan dijadikan beban politik mahkamah untuk memutusnya. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat cemas dan khawatir Mahkamah Konstitusi justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political question yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Dilanjutkan Prof. Arief. Dissenting opinion. Pak Ketua nggak ada. Terima kasih Prof. Saldi yang telah mengambil oper pimpinan sidang. Pendapat berbeda, dissenting opinion.